Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Allah itu baik. Allah itu senantiasa baik dalam kehidupan kita. Amin. Dia tidak mengabaikan kita. Hidup kita di dalam tangannya. Oleh itu, saudara-saudari, mari kita merenungkan kebaikan dan merenungkan bagaimana Tuhan telah memelihara dan memimpin kita pada masa lalu, pasti masa kini, dan akan datang. Jadi, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di syurga, terima kasih karena sentiasa mengasihi dan sentiasa ada bagi kami. Tolong setiap kami anak-anak-Mu ini, agar kami sentiasa berpaut padamu dan mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti biasa soalan untuk kita. Adakah Anda saat ini merasa kesunyian atau merasa diabaikan? Mungkin Anda merasa sunyi, walaupun ada kawan-kawan, ada keluarga bersama, tapi merasakan ada suatu perasaan yang sunyi atau merasa diabaikan. Dan kedua, apabila hidup Anda dipegang dalam tangan Tuhan ataupun di dalam kendali tangan Tuhan, bagaimana
ini boleh menggalakkan Anda. Sama-sama kita pikirkan dan renungkan. Saudara-saudari, teks yang kita akan lihat bersama pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 41 ayat pertama hingga ayat ke-10. Kitab Yesaya 41 ayat pertama hingga ayat ke-10 dan saya bacakan untuk kita. Anda buka Alkitab, kita lihat bersama dan boleh baca bersama mengikut terjemahan Alkitab masing-masing. Ayat pertama. Allah berfirman, bertenanglah dan dengarlah firman-Ku, hai penduduk negeri-negeri jauh. Bersiaplah dan ajukanlah perkara kamu di mahkamah. Kamu akan diberikan peluang untuk bercakap. Marilah kita tentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapakah yang mendatangkan penakluk dari timur dan memberinya kemenangan kemana saja dia pergi? Siapakah yang memberi dia kemenangan terhadap raja-raja dan bangsa-bangsa? Pedangnya menetak mereka seolah-olah mereka itu debu. Panahnya mencerai beraikan mereka seperti jerami yang ditiup angin. Ayat ketiga. Dia mengejar mereka dan maju tanpa rintangan. Begitu laju sehingga hampir tidak menyentuh tanah. Siapakah yang membolehkan semua itu berlaku? Siapakah yang menentukan sejarah? Aku, Tuhan adalah yang pertama. Dan aku tetap ada sampai penghabisan. Penduduk negeri-negeri jauh telah melihat perbuatanku. Mereka terkejut dan gemetar ketakutan. Oleh itu mereka semua datang dan berkumpul. Semua orang saling menolong dan saling menguatkan hati. Tukang kayu menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan tukul memuji orang yang menempa logam pada landasan. Mereka berkata tentang pematerian, sungguh baik hasil kerja ini. Lalu mereka menguatkan patung itu dengan paku. Tetapi kamu, Israel, hambaku, adalah umat pilihanku. Kamu keturunan Abraham, sahabatku. Aku membawa kamu dari ujung bumi. Aku memanggil kamu dari tempat-tempat yang terjauh. Aku berfirman, kamu hambaku. Aku tidak menolak kamu. Sebaliknya, aku memilih kamu. Ayat yang terakhir. Jangan takut kerana aku menyertai kamu. Jangan cemas kerana akulah Allah kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Aku akan melindungi dan menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudari, saya senang sekali berkongsi satu kisah untuk kita dengar bersama. Seorang pribadi yang bernama Freddie Blom dari Amerika Selatan berumur 114 tahun pada tahun 2018 dan dia dikenali sebagai orang tertua. Dia dilahirkan pada tahun 1904. Dan pada tahun adik-beradik Wright membina kapal terbang Flyer 2. Frody ini tadi pernah melalui 2 perang dunia, melalui dasar perkauman dan kemelesetan ekonomi dunia. Ketika ditanya rahasia untuk umur yang panjang, belum hanya mengangkat bahu seperti kebanyakan kita. Dia tidak selalu memilih makanan dan amalan yang menjaga kesehatan. Walau bagaimanapun, belum menyatakan satu sebab untuk kesehatannya yang luar biasa. Dia berkata, hanya ada satu perkara, yaitu Tuhan. Dia ada segala kuasa, dia memegangku. Kata-kata belum serupa dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel semasa mereka menjadi lemah akibat penindasan musuh yang sangat sengit. Tuhan berjanji, kita boleh lihat dalam Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berjanji, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Biarlah firman Tuhan ini, ataupun ayat ini, Yesaya 41 ayat 10 ini, dan juga teks hari ini, menguatkan kita, mendorong kita. Saudara-saudari, tidak kira betapa terdesaknya keadaan kita,
betapa mustahil pun keadaan kita, Tuhan memberi jaminan kepada kita. Dan begitu juga dengan bangsa Israel. Tidak kira betapa terdesaknya keadaan mereka, betapa mustahil pun kemungkinan mereka perolehi, Tuhan memberi jaminan kepada umatnya bahwa mereka di bawah jagaannya yang penuh kasih. Jadi, saudara-saudari, dalam ayat 10 kita melihat bagaimana Allah berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Tidak kira betapa jangka hayat kita, tidak kira berapa jangka hayat kita, kesukaran hidup akan datang mengetuk pintu kita. Apa contoh dia? Perkawinan yang bermasalah, masalah anak-anak, masalah kerjaya, cabaran pelayanan, masalah kesehatan, dan lain-lain. Mungkin menimpa ataupun mungkin melanda kita. Walau bagaimanapun saudara-saudari, Tuhan kita menghampiri kita dan memegang kita dengan erat. Dia mencari dan memegang kita dalam tangannya yang kuat dan lembut. Oleh itu, jangan takut, jangan bimbang, karena dia ada bersama dengan kita. Jadi saudara-saudari, kita boleh melihat contoh dalam teks ini. Saya ulang lagi, seperti apa yang saya sudah katakan tadi, ataupun apa yang saya kongsikan tadi, tidak kira betapa terdesaknya keadaan mereka, yaitu keadaan bangsa Israel, betapa mustahil pun kemungkinan mereka memperoleh bantuan. Tuhan tetap memberi jaminan kepada umatnya bahwa mereka di bawah jagaannya yang penuh kasih. Jadi biarlah ayat ini juga menguatkan kita bahwa kita juga umatnya, kita juga di bawah jagaannya yang penuh kasih. 3 perkara untuk kita renungkan bersama, kita jadikan aplikasi ataupun penerapan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan lupa bahwa Tuhan memegang kita. Kita di dalam kendali tangannya. Dia sentiasa ada bersama kita. Oleh itu, yang kedua, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan ada bersama kita. Ketiga, dialah Alfa dan Omega. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak berubah, meskipun kita berubah. Dia setia, meskipun terkadang kita tidak setia. Jadi, saudara-saudari, siapapun yang Anda jumpa hari ini, beri kata-kata galakan atau dorongan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang sedang di dalam ketakutan, keputusasaan, dan yang sedang di dalam kekhawatiran. Yang sedang khawatir tentang masalah keluarga, yang sedang khawatir tentang ataupun takut tentang masa depan, tentang hal-hal dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang mengalami keputusasaan, mengalami keterlukaan. Kongsikan ayat ini kepada mereka. Apakah ayat itu diambil daripada Yesaya 41 ayat 10. Ayat yang singkat tetapi penuh makna. Yesaya 41 ayat 10, biar ini menjadi satu ayat dorongan bagi kita hari ini, ayat hafalan dan juga dorongan kita untuk orang lain. Saya bacakan untuk kita, Yesaya 41 ayat 10. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yesaya 41 ayat 10, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Itu saudara-saudari, ingatlah bahwa Tuhan ada memegang kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, yakinkan kami bahwa Engkau memegang kami, karena kami seolah-olah berdiri di atas seutas benang. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong dan menguatkan kami yang lemah ini, dan yang tidak berdaya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari,
Kita bersyukur karena kita dapat bersama merenungkan firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Dan kita melihat bagaimana Tuhan ataupun Allah memberi jaminan kepada kita. Supaya kita tidak khawatir, tidak ragu. Tapi sebaliknya percaya, beriman sepenuhnya. Walaupun kita tidak melihat Dia di depan mata kita. Tapi kita beriman, kita tahu Dia ada, kita percaya Dia ada. Dan kita mau belajar menyerahkan kekhawatiran kita, kebimbangan kita, keputusasaan kita kepada Dia. Karena hanya Dia saja yang mampu menolong kita, yang mampu memulihkan kita, yang mampu menguatkan kita. Sekian saja renungan firman Tuhan untuk hari ini. Biarlah teks hari ini ataupun ayat hafalan hari ini menjadi hafalan kita untuk hari ini, dorongan untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa esok untuk renungan bersama. Sekian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.